Baik Sobat RKN, kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda kali ini. Kami ini ada di mana? Jogja ya, Jogja. Lalu ada di atas apa nih? Di atas. Iya, kita ini ada di atas hotel apa? Yellow Star ya di Jogja. Dengan pemandangan Jogja yang saya kira luar biasa ini pemandangan. Cuma memang agak panas ini, agak panas. Makanya kita minum yang agak dingin dan ini mah apa nih? Ini kan Makanan ini khas Jogja. ini tempe mendoan. Tempe, ya. Tapi jangan salah, nih tempe ini punya kandungan nutrisi yang sangat bagus. Gitu. Dan ini makanan tradisional rakyat Indonesia sejak lama ya. Oh, iya, Ini iya. bukan orang Jawa lagi yang makan ini, tapi orang Manggarai, orang apa nih? Orang Indonesia lah. Orang Jakarta. orang Manado kan. Bule-bule pun udah suka ini. Oke. Ya, kita mau ngomong apa nih? Jadi gini, hari-hari ini ada pernyataan yang menarik sebetulnya, Mas. Nah, karena kita ada di Yogyakarta. Oh, ini ada hubungannya Ya, kita ngomong ini. ya, itu dia. Soal Raja Jawa. Nah, bersih. Begitu. Iya, jadi saya kira Dan pernyataan itu sempat mendapat respon dari Sri Sultan waktu itu. dulu ya. Ya, Itu bulan Agustus. betul. Ketika apa namanya? Beliau ya pidato di hadapan para pengurus Golkar setelah Beliau ini siapa? nanti simpan dulu dong yang Oh. cepat. Nah, tapi dengan menyebut Raja Jawa kan semua orang udah tahu gimana sih. Gitu. Jadi ya kita mau ngobrol soal hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi ya. Iya. Ada Bung Boris, kalau kami ini sudah dikenal Rutin. karena rutin. Ini Bung Boris ini karena kita di Jogja, kita ajak untuk bicara. Iya. Boris Sakdan, akademisi, kemudian Pengamat politik. pengamat Ya, politik, direktur eksekutif. IPD. Jadi direktur eksekutif ya, Iya, sebutannya. ada Direktur aja. Direktur aja. Direktur Indonesian Power for Democracy. Ya, ini keren ini kan, dan ini cocok karena pernyataan ini sebenarnya terkait dengan demokrasi kita juga. Ada pernyataan dari Ketua Umum Golkar, namanya Bahlil Lahadalia. Dulu dia bicara soal Raja Jawa. Raja Jawa itu kalau main-main dengan Raja Jawa katanya bisa celaka, kan gitu. Kemarin dalam satu pertemuan ya, ini kalau nggak salah kampanye di Jawa Tengah ya, untuk pasangan calon yang didukung oleh Partai Golkar. Dia mengatakan, saya kira yang membuat kita jadi kaget juga. Kok ada pejabat publik, menteri, ketua umum partai besar, dan bicara tentang hal seperti ini. Nah, ini yang dia katakan. HIPMI ya, karena dia pernah menjadi pengurus ketua HIPMI tahun 2019 terakhir kalau nggak salah. Dia bilang begini, HIPMI bertarung tidak pernah kalah, selalu menang. Ini ada hubungannya juga mungkin dengan Pilkada. ya pilkada, tapi ada hubungannya dengan HIPMI yang kemarin juga diambil alih. Kadin beda ya. Tapi ada rentetannya. Ada rentetannya. Tapi masih bagian dari ya, pekerjaan itu. masih bagian dari fenomena yang sama mungkin ya, Iya. yang dibutuhkan oleh Golkar. HIPMI bertarung tidak pernah kalah, selalu menang. Iya. Kalau ada potensi kalah, buat caranya agar menang. Lakukan cara apapun. Nah, ini diksinya ini yang membuat kita jadi kaget ya, dan tersentak. Memang dia bilang begini, Bas, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Nah, ini itu. Jadi Ada dua hal yang penting di situ. Pertama, jangan sampai kalah. jangan sampai kalah. Apapun caranya, Lakukan. Harus menang. Lakukan Lalu apapun kemudian, caranya. kalau menabrak aturan, jangan sampai ketahuan. Ya. Jadi ini kan gini.
Kita teringat dengan apa Bung Goris ya, dengan apa namanya Machiavelli. Iya, Machiavelli. Apa namanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Ini yang sebetulnya kita khawatirkan dalam konteks politik dan demokrasi kita. Nah sekarang ini memang kan tadi pilkada sedang berjalan, gitu ya, dan pernyataan ini dikemukakan di depan masa dalam konteks pemenangan pilkada. Nah ini mengerikan sekali nih, gitu. Mengerikan sekali. Dan ini semacam pembenaran dari praktek berpolitik yang selama ini juga sudah sering dikritik orang ya, berkaitan dengan apa yang terjadi dan dilakukan oleh katakanlah presiden ya, gitu ya, karena isu-isunya kan beredar di mana-mana. Kita punya problem tentang Mahkamah Konstitusi yang dibajak. Ya, presiden kemudian dipersepsikan publik sebagai pembegal. Ya. Nah, ke siapa dulu nih Mas? Kita ke orang Jogja dulu, Mas. Boleh. Nah, Bung Goris, ini bagi saya mengerikan betul ya, karena pejabat negara, ketua partai politik itu bicara tentang politik yang menghalalkan segala cara. Ini kan bertentangan dengan prinsip demokrasi, nilai-nilai etik moral yang selama ini memang kita nilai itu tidak lagi dipakai sebagai standar untuk menjalankan politik dan demokrasi kita oleh para pejabat. Dan saya kira pernyataan Bahlil ini merupakan pembenaran terhadap praktek di bawah yang sekarang sedang yang sebetulnya real berlangsung, tapi ya kita kalau ngomong masih menduga-duga kan gitu ya. Tapi sekarang mungkin perlu kita kasih konteks dulu supaya apa namanya para pendengar nanti tidak salah menangkap. Tadi soal Raja Jawa. Ya. Pernyataan tentang hati-hati dengan Raja Jawa itu disampaikan oleh Pak Bahlil itu dalam pidatonya ketika sebagai ketua Munas Partai Golkar. Ya. Nah, kita semua ketahui bahwa Munas Partai Golkar itu yang sekarang juga sedang dipersoalkan gitu. Ketua Umum Partai Golkar yang sedang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Munas pada bulan Desember. Tiba-tiba dipotong itu dibikin Munas dipercepat dan tidak dijelaskan apakah itu Munas reguler atau Munas loop. Kalau Munas reguler Desember. itu bulan Desember. Jadwalnya Desember. Nah, tapi ini dipercepat beberapa bulan dan dalam sekejap itu ketua umum yang sah Pak Erlangga itu runtuh seketika dan Golkar itu seperti bungkam tak berdaya. Nah, lalu kemudian terungkap dalam pernyataan Pak Bahlil pada saat itu, hati-hati dengan Raja Jawa. Jangan main-main dengan Raja Jawa. Ini orang ini berbahaya. Siapa yang melawan ngeri. Gitu. Dan bisa celaka, bisa bisa celaka dia bilang. Itu bisa celaka. Dan sudah ada buktinya. Nah, pernyataan tentang Raja Jawa itu oleh Bahlil itu dialamatkan kepada Pak Jokowi gitu. Kepada presiden. Artinya gini Mas, apa yang terjadi di Golkar itu juga bagian dari politik menghalalkan segala cara yang sedang dipraktekkan oleh Bahlilnya sendiri, karena dia kemudian jadi ketua umum, atau oleh Raja Jawa juga, oleh Raja Jawa juga. Jadi kalau saya sih gini Bang ya. Sudah dapat konteks. Sekarang kita kasih Om Goris dulu ya. Kalau saya sih melihat ya Bahlil ya melihat Jokowi itu dengan perspektif Raja Jawa ya, atau mengasosiasikan Jokowi itu sebagai Raja Jawa ya. Yang pertama bahwa di Jawa ini memang ada raja ya, di Jogja ya. Ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Di mana kepemimpinan Sultan ini kan mereka diwariskan ya secara turun-temurun ya. Nah, ini memang kita punya pernyataan Bahlil ini memang punya implikasi demokrasi yang
sangat luar biasa ya. Betul. Terutama misalnya demokrasi itu kan berbasis kepada kedaulatan rakyat. Ya. Kalau kerajaan ya, raja itu kan kedaulatannya itu ada di tangan Raja. ya, ada di tangan kaum aristokrat ya, bangsawan ya. Dan ini juga saya rasa mencerminkan pandangan-pandangan dan juga kajian kita ya terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang kita kategorikan sebagai demokrasi yang dimangsa oleh elit ya, dibajak oleh elit ya, predatory demokrasi gitu ya. Nah, bagaimana proses pembajakannya itu? Nah, ini sebenarnya pembajakan demokrasi oleh oligarki, oleh para elit di Indonesia itu sebenarnya sudah lama. Jadi ada satu buku yang ditulis oleh Richard Robinson, judulnya adalah The Rise of the Indonesian Capital, tentang pertumbuhan modal di Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa Indonesia itu sulit menjadi negara demokrasi. Dalam arti yang sesungguhnya. Iya, dalam arti yang sesungguhnya. Mengapa? Karena demokrasi di Indonesia itu bertumpu pada oligarki atau elit komprador bahasanya Richard Robinson ya. Nah, di mana elit komprador ini itu lahir dari perkawinan antara bisnis dengan kekuasaan. Nah, hasil perkawinan antara bisnis dengan kekuasaan ini membuat mereka melihat kekuasaan itu sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan bisnis, ekonomi ya. Keuntungan ekonomi, sehingga di Indonesia sebenarnya itu meluasnya kelompok bisnis masuk ke politik itu sebenarnya sejak tahun 70-an. Tapi pada waktu itu mereka lebih banyak berada di belakang pemerintah, berada di belakang presiden, belakang layar ya. Di belakang layar ya. Jadi lebih mendukung untuk ini. Tapi keuntungan ekonomi tetap dia dapat. Keuntungan ekonomi dia dapat dan juga dia memberikan hadiah-hadiah ekonomi kepada kekuasaan melalui berbagai macam hadiah-hadiah yang diberikan kepada pemerintah yang berkuasa ya. Entah itu misalnya tiket pesawat misalnya ya. Atau juga tiket pesawat terlalu kecil. Atau juga bisnis ya. Bisnis-bisnis yang mengatasnamakan kelompok-kelompok pebisnis ini ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat sejak pilkada langsung tahun 2005 sampai dengan 2020 kemarin, kita melihat ada transformasi yang sangat luar biasa ini dari kelompok bisnis ini. Jadi tadinya mereka berada di belakang kekuasaan, sekarang mereka mau menjadi penguasa itu sendiri. Termasuk Bahlil ini tuh. Iya, mau merebut dan juga dia pengusaha lalu masuk ke masuk ke politik, dalam kekuasaan, di mana kekuasaan itu mereka gunakan sebagai tempat untuk melipat gandakan keuntungan bisnis mereka. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka kemudian cara kerja mereka di dalam mengoperasionalkan kekuasaan itu tidak digunakan untuk melayani kepentingan rakyat, tetapi untuk melayani kepentingan bisnis mereka ya. Nah, sehingga kemudian bagaimana supaya mereka bertahan dan juga terus berkuasa, mereka menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan politik uang ya. Kita misalnya melihat pemilu 2024, Prabowo sendiri mengakui bahwa pemilu 2024 sebagai pemilu yang paling brutal dalam menggunakan uang ya. Karena menggunakan berbagai macam cara lah untuk menang ya. Dan ini tentu saja mendistorsi ya praktek-praktek demokrasi yang sedang kita susun ya. Kita ini kan sejak tahun 98 ya. 98 tapi gini dengan sungguh-sungguh ya. Gini Om Boris, saya kira fenomena itu kan yang umum ya. Tapi soal Bahlil ini ya, saya kadang-kadang bertanya-tanya nih, mungkin nanti Sebas yang respon tuh. Kenapa sih, ya kan tadi analisnya udah betul lah, kolaborasi antara kekuasaan dan bisnis. Dan orang seperti Bahlil itu ada di dua-duanya. Dia adalah pengusaha gitu ya, lalu
dia juga sekarang menjadi menjadi ketua partai. Maksud saya gini, apakah memang kekuasaan itu begitu besarnya ya, atau mereka begitu yakin ya dengan kekuasaan yang mereka punya, sehingga pernyataan-pernyataan yang tidak bermoral dan etik seperti ini itu gampang sekali dikemukakan di ruangan terbuka, gitu, ruang publik. Ini mengerikan betul, ya kan? Gitu. Selama ini kan, ya tadi saya bilang kita curiga-curiga saja, tapi ini mengkonfirmasi seluruh kecurigaan publik tentang bagaimana kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan ini dijalankan oleh para elit ya, baik elit pemerintah maupun elit politik itu dengan menghalalkan segala cara. Gimana itu, Mas? Iya, Maka situasi ini memang begitu parahnya gitu ya. Ya, jadi itu sebetulnya menggambarkan tentang wajah politik kita hari ini. Ya justru itu. Dan wajah demokrasi kita gitu. Nah, tadi Bung Boris itu menjelaskan tentang bagaimana proses politik dan pebisnis itu bermetamorfosa lalu kemudian menjadi oligarki. Sejak zaman Orde Baru. Dan itu proses yang boleh dibilang itu relatif santun gitu. Dan di banyak negara juga terjadi proses seperti itu. Betul. Tapi di Indonesia hari ini, variasi dan yang terjadi di dinamikanya, Indonesia hari ini itu sudah sangat brutal. Jadi antara oligarki, ya, antara antara pengusaha dan penguasa itu mereka bersatu lalu kemudian membajak demokrasi. Ya. Dan proses pembajakannya itu dilakukan dengan sangat brutal. Sampai para elit kita itu seperti Pak Bahlil ini tidak sadar lagi bahwa dia itu adalah seorang pejabat publik. Ya. Yang harus justru menjaga standar dan nilai demokrasi. Iya. Jadi standar sebagai seorang pejabat publik itu kan ucapannya itu bisa menjadi rujukan publik. Kalau dia menjadi rujukan publik, itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Tetapi pernyataan-pernyataan yang model kayak begitu itu sudah sangat vulgar disampaikan dan tidak malu-malu lagi. Ya, itu sudah tidak malu-malu lagi dan itu wajah dari penguasa kita yang sesungguhnya hari ini. Jadi orang kemudian sekarang untuk mendapatkan jabatan, dan jangan lupa jabatan ini tidak hanya menjadi presiden, menteri, kepala daerah, macam-macam, tapi jabatan-jabatan di luar itu seperti Kadin misalnya, seperti IPMI misalnya, itu sudah dilakukan. Seperti Partai Golkar tadi juga. Ya, lalu partai-partai politik juga Partai politik dilakukan lain, yang melalui dengan cara-cara yang brutal seperti itu. Lalu dengan bangga mereka memamerkan itu kepada publik. Nah, ini ancaman serius bagi demokrasi kita yang orang-orang kayak begini kalau itu dibiarkan, itu cepat atau lambat demokrasi kita ini akan segera bangkrut. Akan segera bangkrut dan kita akan mengalami fase setback yang luar biasa. Begitu. Karena itu ini tantangan serius. Apakah manusia-manusia seperti itu dibiarkan begitu menjadi penguasa, menjadi pemimpin di negeri ini, dan itu mulai dari level yang paling bawah, level bupati, kalau gubernur. Kalau saya gini, nanti sebentar. Makanya saya kira betul yang dikemukakan oleh Mas Gun ya, Gunawan Muhammad kan mengatakan bahwa pernyataan Bahlil ini juga mengkonfirmasi bahwa negara ini diurus oleh para bandit. Iya. Tapi begini, saya mau ke Om Goris ini. Ini kan Bahlil ini menteri, ada bosnya. Nah, apakah dan dia mengemukakan itu begitu yakin seolah-olah tidak ada masalah gitu ya. Nah, menurut Om Goris ini, apakah memang ini juga karakter pemerintahan Jokowinya? Artinya ya dia yakin betul dia nggak akan dipersoalkan oleh bosnya lah, kira-kira begitu tuh. Nah ini tuh karena kan salah satu kecurigaan dan kritik publik itu ya karena memang cara Jokowi mengelola pemerintahan juga memang model begitu gitu ya, menghalalkan segala cara. Ya yang penting tidak ketahuan.
Ya. Artinya muncul ke publik dengan wajah yang manis, bahwa tidak begitu, tapi di belakang itu yang dimainkan. Nah, ini menurut Om Boris ini gimana nih? Yang dekat dengan Raja Jawa nih, Raja Jawa yang sebenarnya. Tapi saya sebelum ke situ, saya tadi mau komen Raja Jawa yang digambarkan oleh Bahlil kemarin itu kan berbeda dengan dia berwajah bengis itu. Bengis, Makanya juga dikomplain oleh Raja Jawa yang sesungguhnya. Tapi oke lah, yang soal tadi aja. Saya ingin menggambarkannya begini ya, Bang ya. Ini kan kalau kita bicara tentang pebisnis di Indonesia, jadi pebisnis di Indonesia itu berbeda dengan pebisnis di Amerika Atau negara lain. atau di negara lain lah ya. Kalau pebisnis di negara lain, mereka itu berdiri di atas kaki sendiri ya, memiliki kemandirian usaha. Itu ciri khas dari yang dikatakan oleh Erika Robinson ya. Tetapi pebisnis di Indonesia, mereka itu mengharapkan APBN lah. APBN, anggaran yang bersumber dari pemerintah, Negara, ya. APBD juga. APBN, Jadi, APBD. Iya, APBN, APBD. Nah, dengan APBN dan APBD ini, mereka bisa mensupport atau menggerakkan bisnis mereka, sambil pada saat yang bersamaan mereka menggunakan kekuasaannya, dan kekuasaan yang digunakan juga ya sebagaimana dengan cara kerja bisnisnya mereka. Ya, makanya di Indonesia Jadi, ini sulit sekali membedakan antara politisi dan pengusaha. Iya, itu sudah antara Jadi Jokowi itu pengusaha, bukan Iya, Jokowi juga pengusaha lalu masuk politik ya. Masuk ke politik. Jadi hari ini kan memang antara menjadi politisi dan menjadi pengusaha itu sudah sulit dibedakan. Karena apa tadi? Beda-beda tipis atau ya, tidak ada bedanya. Karena gini, orang-orang yang mau mendapat kekuasaan itu dia nggak penting proses demokrasinya, nggak penting prosesnya, tapi yang penting berkuasa. Cara untuk mendapatkan kekuasaan itu adalah uang gitu. Kalau nggak uang ya pakai kekuasaan, menggunakan aparat dan lain sebagainya, dan itu seperti langgengkan. Jadi akhirnya apa, kemudian pengusaha dan penguasa hari ini sudah membentuk kartel baru. iya, begini Bang. Ya, ini sudah kartel. Begini Bang, mereka ini sebenarnya menggunakan kekuasaan itu sebagai cara untuk melipat gandakan keuntungannya. Kemudian kekuasaan itu digunakan untuk memperkuat struktur ekonomi dan struktur politik mereka, struktur bisnis juga ya. Betul. Nah, sehingga kemudian ya bagi mereka, saya sebenarnya melihat apa yang disampaikan oleh Bahlil itu sedikitnya hendak mengatakan bahwa begini loh cara kerjanya pemerintahan Jokowi ini, sebagai cara kerja yang mengawinkan antara bisnis dan kekuasaan. Nah, cara pandang bisnis tentang kekuasaan itu kan cara pandang yang melihat kekuasaan itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, ya toh. Tetapi cara pandang demokrasi tentang kekuasaan itu digunakan untuk melayani kepentingan rakyat, ya. kepentingan rakyat, kebaikan. Nah, itu beda. Bersama. Nah, sehingga ketika dia melihat kekuasaan dengan cara bisnis, maka voters itu, ya, pemilih ya, tidak diperlakukan sebagai orang yang memiliki kedaulatan, ya, tetapi ya hanya sekedar sebagai konsumen, pengguna produk dari produk demokrasi lah. Ya, produk demokrasi atau jadi produk bisnis lah ya. Jadi voters itu produk bisnis ya, sehingga ya kalau misalnya di dalam pemilu, di dalam pilkada itu tinggal diidentifikasi mereka itu membutuhkan apa, tinggal didistribusikan, dialokasikan ya. Sehingga kemudian mereka mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Dari cara pandang bisnis, kekuasaan itu hanya alat untuk memaksimalisasi atau menggandakan keuntungannya, kan? Sementara dari cara pandang demokrasi atau cara pandang kekuasaan, bisnis itu untuk memperluas jaringan politik gitu ya, dan jaringan kekuasaan, serta untuk membiayai lah. Jadi upaya-upaya untuk mendapatkan posisi dan jabatan. Dulu nih, tadi yang mau ngomong bentar, ringkas saja. Dugaan saya ke depan nanti pemerintahan kita itu akan dikuasai oleh kelompok oligarki
dengan cara main ya. Sekarang sudah. Iya, ini justru kan sudah. oligarki yang Ke jadi depan kartel. tetap dikuasai dengan cara main, bagaimana mereka menjadikan kekuasaan itu semacam sistem kerajaan ya. Jadi kekuasaan itu diwariskan ya. Jadi mungkin ya sejak 2005 lah ya kita berteriak tentang makanya Raja Jawa itu politik dinasti ya. Politik dinasti 2019 ya kita menulis buku tentang mafia dan oligarki gitu ya. Kemudian 2020 menulis buku tentang klientelisme dan oligarki dalam pilkada gitu ya. Itu buku dibuat oleh IPD. Iya, ada beberapa buku lagi itu ya. Sebastian tadi mau ngomong apa? Iya, jadi begini, ini kan kita diskusi seperti ini kan mencoba membedah situasi, lalu kemudian membongkar praktek-praktek yang hari ini terjadi, dan motivasi kita ini kan agar demokrasi kita ini tidak jatuh ke jurang, lalu kemudian otoritarian kembali. Nah, sementara kita ini kan saat ini sedang berada di fase di mana tanggal 20 Oktober itu akan terjadi peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Lalu pada saat yang sama di bulan November itu seluruh kepala daerah baik level kabupaten kota maupun provinsi itu juga akan ini kan November akan terjadi itu pemilihan pengut hitungnya. Ya kan, pemungutan suara. Dan ini sekarang di proses awal tahun depan. Ini sekarang proses menuju pemilihan kepala daerah yang baru. Jadi pemerintah di tingkat pusat akan beralih, pemerintah di tingkat kabupaten kota dan provinsi juga akan terbentuk yang baru. Nah, pertanyaan penting kita dengan apa yang kita bicarakan tadi yang menggambarkan suasana yang penuh kecemasan itu. Apakah ada harapan? Penuh kecemasan dan kebrutalan. Betul. Karena ini brutal betul ini. Apakah ada harapan di pemerintahan Pak Prabowo, dan juga bagaimana kita melihat kepala-kepala daerah 38 provinsi dan justru 500 justru itu, Bas. Jadi itu betul. Jadi gini. Ini penting kita arahkan ke situ supaya betul. Dari diskusi kita ini kita mendorong supaya ada proses perbaikan, supaya tidak makin terpuruk. Betul, jadi gini, tadi Bung Goris mengatakan, betul saya kira ya. Dan ini memang yang jadi kekhawatiran kita. Apa yang dikemukakan Bahlil ini sebetulnya juga mencerminkan cara Presiden Jokowi mengelola kekuasaan negara gitu ya. Mengelola pemerintahan. Nah, artinya ya poin kita itu adalah pemerintahan baru oleh Prabowo Gibran itu nggak boleh pakai cara seperti ini. Dan supaya cara seperti ini itu tidak menular kepada pemerintah sebelumnya, memang kita harus bicara, kita harus kritik. Kelompok masyarakat sipil harus mengatakan bahwa cara mengelola kekuasaan sebagaimana yang digambarkan oleh Bahlil ini kan menghalalkan segala cara. Itu nggak boleh menjadi pola atau metode mengelola kekuasaan oleh pemerintahan yang baru. Kan gitu, itu satu gitu ya. Nah, yang kedua, yang mungkin ini yang perlu kita kerucutkan juga bicara. Ini dikemukakan dalam, Sebastian tadi bilang, dalam proses pilkada. Bahkan, sebetulnya kalau kita lihat ini bagian dari kampanye, ya, untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya di Jawa Tengah. Gitu. Nah, artinya begini, apakah ini dengan sendirinya mau mengatakan bahwa proses pilkada kita ini juga sudah dibajak oleh kartel politik tadi ya, sehingga hampir nggak ada ruang bagi kita untuk memperbaikinya. Artinya kemenangan-kemenangan yang nanti akan ditentukan di 27 November itu sebetulnya dilakukan lewat sebuah proses yang menghalalkan segala cara tadi. Ini karena kita sedang pilkada ini. Ini dan di sini mengerikannya menurut saya. Saya sih kalau melihat pilkada Jawa Tengah ya. Ini nggak hanya Jawa Tengah kita bicara, kita bicara dalam konteks secara keseluruhan. Karena kan bisa menyimpulkan sebagai pilkada orang kuat ya. Nah, pilkada orang kuat itu adalah pilkada di mana kontestasi di dalamnya itu hanya dikuasai atau dikendalikan oleh mereka-mereka yang memiliki sumber daya ekonomi dan juga sumber daya politik yang luar biasa ya. Nah,
kalau kita lihat secara nasional kan sebenarnya kan ada nih ya segmen-segmen grup pembentuk ya oligarki itu ya. Misalnya ada Kim ya dengan bukan Kim ya. Koalisi Indonesia Maju dengan bukan. Itu bukan hanya oligarki, udah kartel itu. Iya, itu kan pengelompokan seperti itu kan sebenarnya menunjukkan kepada publik bahwa ada sekelompok orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan sumber daya politik di Indonesia. Dan ketika ada orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan sumber daya politik yang sangat luar biasa, maka masyarakat sipil, ya, terutama rakyat kecil ya, itu tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat, ya, sangat rendah. Ya, semata-mata jadi aktor jadi, objek jadi demokrasi ini, ya, dan jadi, objek bisnis. Iya, jadi objek bisnis mereka itu. Jadi kita lihat sekarang ya, sebenarnya dengan mengedarkan berbagai macam sembako ya, kemudian juga bantuan langsung tunai atau juga pemberian uang ya. Tapi gini Bung Goris, di dalam mungkin pilkada, saya tajamkan ya, seberapa besar sebenarnya ruang politik menghalalkan segala cara itu bisa dimainkan dalam pilkada, karena besar sekali sekarang Bang. Nah justru itu besar sekali. Iya, Jadi sekarang sama-sama. itu kan gini, kondisi masyarakat kita itu sebenarnya terkooptasi oleh oligarki ini ya, dikendalikan ya, di apa istilahnya, dipegang gitu ya, distir lah, distir ya. Cara pegangnya ya dengan materi, mengedarkan ya basis-basis materi ya, yang entah itu politik uang ya, pemberian bantuan sembako misalnya macam-macam gitu ya. Iya, tapi gini, maksud saya gini, politik uang sembako itu kan sudah lama. Iya. Nah, tapi saya membaca politik menghalalkan segala cara ini yang tadi Bakri bilang, yang penting harus menang. Bahkan kalau aturannya menghambat, itu labrak aja, yang penting tidak ketahuan. Kira-kira begitulah gitu ya kan. Kalau karena sembako politik uang itu sudah biasa. Nah, justru kemungkinan untuk lebih sadis ya, atau lebih brutal dari itu. Sebenarnya gini loh Bang. Soal artinya begini, bayangan saya ya, proses pemungutan hari H menjadi nggak penting lagi. Iya. Ini yang paling mengerikan, Mas. Jadi bayangan saya, oke, ada pungut itu, tapi hasilnya itu akan diatur. Apakah diatur lewat KPU, diatur lewat Bawaslu, atau diatur lewat sistem digital yang sekarang dipakai gitu ya, mulai, dan itu kan di pemilu yang lalu begitu, mulai dari tingkat desa dan kecamatan sepertinya pengaturan suara gitu. Artinya ini yang saya bayangkan ya, karena kalau politik uang sudah lama membayar pemilih gitu ya, kasih banyak sembako, intimidasi, itu isu lama. Yang mengerikan ya, udah pokoknya jalan aja pilkadanya, ada pungut itu, tapi hasil akhirnya kita tunjukkan bagaimana caranya. Nah, inilah politik menghalalkan segala cara. Ya. Sebastian dulu ya. Iya, jadi begini, memang yang bertarung di pilkada sekarang ini kan, Ya, sama harus bilang ini kan. ya kan, yang bertarung di pilkada ini kan, Tapi banyak sambil orang. sambil makan apa? Jadi Ini sudah siang begini, juga. kalau kita bicara kartel tadi, kartel itu tidak hanya ada di level pemerintah pusat, Iya. atau tidak hanya di tingkat nasional, tapi itu juga sampai ke level yang paling bawah di tingkat kabupaten kota. Dan oligarki itu tentu bekerja untuk menguasai semua sumber yang ada di daerah itu gitu ya. Ekonomi Karena dan itu politik. ekonomi dan politiknya sekaligus. Makanya koalisi gemuk, semua pengusaha diambil Dan tanah. dengan pengalaman di tingkat nasional yang terjadi pada pemilu 2024 yang lalu, maka kemudian di level kabupaten kota juga mencoba ingin melakukan hal yang sama. Mereplikasi apa yang Penyelenggaranya dikendalikan, ya, partai politiknya dikendalikan, lalu kemudian aparat-aparatnya juga itu dipakai, dimobilisasi untuk memenangkan calon yang didukung oleh kekuatan oligarki yang besar ini gitu. Nah, itu itu maksud saya.
sayangnya kan memang dalam pertarungan kita tentu kita tidak mengatakan seluruh Ya, pastilah. ya Ada saja calon satu yang kepala baik. daerah di 38 provinsi di 500 kabupaten Sekian. kota semuanya orang jelek. Tetapi saya berani mengatakan mayoritas orang yang ikut bertarung itu adalah orang-orang yang juga sangat pragmatis hari ini. Yang bagian dari apa yang tadi Oh iya, Boris bilang. orang-orang yang pragmatis, orang-orang yang oportunis gitu. Yang Ya, mereka memang bertaruh, maunya menang aja. ya, mereka juga ikut bertarung tanpa ada lagi prinsip nilai yang mereka pegang dalam untuk menjadi guidance dalam upaya merebut kekuasaan itu di level daerah. Itu yang terjadi sebetulnya, itu kecemasan kita. Sehingga Betul. apa? Ketika mayoritas orang-orang oportunis pragmatis kayak gitu, tanpa idealisme, tanpa prinsip nilai, maka kemudian menghalalkan segala cara. Akhirnya apa? Ada 1-2 orang baik yang ikut bertarung. Mereka itu dianggap orang aneh gitu. Jadi bahkan dengan terbuka orang mengatakan, loh, kalau masuk politik nggak usah ngomong idealisme. Iya. Kalau Iya, mau iya, bertarung, betul. ya nggak usah ngomong nilai gitu. Ini kan cara berpikir yang sudah begitu rusak di masyarakat kita, sehingga akhirnya gambarannya orang-orang yang mau bertarung itu ya itu pecundang semua gitu. Orang-orang yang bertarung itu manusia oportunis semua. Padahal ada juga orang-orang baik di situ yang betul-betul tadi Punya idealisme. dia ingin masuk ke politik, ingin mewujudkan idealismenya. Tapi dengan perkembangan mayoritas Dominasi pemainnya yang begini seperti lah, itu, lalu didominasi kemudian praktek yang ada di pusat itu seperti itu, lalu begitu kuatnya cengkraman oligarki tadi, akhirnya kemudian pikiran-pikiran yang bagus itu menjadi nggak punya tempat di masyarakat, ya. Iya. Dan Iya. orang-orang yang idealisme itu menjadi manusia kesepian hari ini. Iya. Menjadi tidak punya Susah. teman. Sama Itu kayak menjadi kita ini susah. juga kan. Dan begini, kita ini kan suara-suara sepi yang mungkin orang juga sinis gitu mendengar obrolan kita, tetapi nggak boleh berhenti. Tapi Iya. gini, Karena Mas. gini, seperti orang menyalakan lilin dalam kegelapan. Ya mungkin tidak bisa menerangi seluruh, tapi paling tidak masih ada harapan di situ, karena itu satu hal. Itu yang Lalu kita kemudian lakukan. yang kedua, Spirit kita kan begitu. persis, dan itu nggak boleh berhenti. Lalu kemudian yang kedua, ini di tingkat nasional, ini sebentar lagi kan Pak Prabowo mengambil alih kepemimpinan nasional. Pemerintahan Pak Jokowi, tentu Pak Prabowo paham betul bagaimana selama 10 tahun dia Dia pasti. mengendalikan kekuasaan itu, lalu kemudian kekuasaan itu ditarik sedemikian rupa dan menjadi itu, dirinya sendiri. ya, dan itu semua kekuasaan bertumpu pada satu orang. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi penegak hukumnya dikendalikan, semua dikendalikan, sehingga siapapun yang berbeda, elit partai semua juga elit itu dikendalikan. semua Iya, dikendalikan. saya rasa Pimpinan yang kata kuncinya di top situ. partai. Iya kan? Bang, Nah, kata kuncinya. dan itu betul-betul ancaman yang serius bagi demokrasi kita. Karena itu kita berharap betul pada pemerintahan yang baru, pada Pak Prabowo, Pak Gibran. Prabowo ini. Tapi ada Gibrannya, Supaya- Prabowo aja lah ya. Ya, kita ngomong Nggak usah. presiden, Iya. kita ngomong presiden ya. Jadi Gibran nggak usah Supaya ngomongin dulu karena nggak ada. Belajar dari Pak Jokowi, yang baik-baiknya diambil, tapi cara-cara yang bisa Jelek. mengancam demokrasi itu ditinggalkan. Dan menurut saya begini, Pak Prabowo ini menarik untuk kita titipkan pesan moral ini kepada kepemimpinannya. Karena apa? Satu, pada diri Pak Prabowo itu bagaimanapun masih tergambar ini tentara. Punya, jiwa kebangsaannya sudah pasti. bukan soal itu. Bukan. Ini seorang tentara, punya cerita kelam pada dirinya di masa lalu. Lepas dari itu masih menjadi perdebatan, tapi stigma itu masih tetap ada. Yang kedua, beliau ini yang ketiga, beliau ini adalah anak mantu dari Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru. ya, penguasa Orde Baru selama 32 tahun, yang kemudian mendapat stigma sebagai pemimpin yang otoritarian. Stigma, itu stigma. Ya, dan itu kan beban sejarah yang dipikul oleh Pak Prabowo. Nah, sekarang hari ini dia presiden. Pak Prabowo harus bisa membuktikan sebaliknya. Iya. Dia membuktikan bahwa dia seorang tentara, tapi juga dia seorang demokrat. Lalu kemudian yang kedua, dia punya cerita kelam di masa lalu,
ya ada tuduhan menghilangkan para aktivis yang kritis terhadap demokrasi, gitu ya. Lalu kemudian melakukan kekerasan dan lain sebagainya, peristiwa 98. Dia harus membuktikan bahwa ketika dia presiden, dia menjadi seorang demokratis, gitu, yang dia menghargai perbedaan dan dia membutuhkan energi kritis untuk tetap menjaga koridor kekuasaannya agar tidak menyimpang, gitu, ya. Lalu kemudian yang ketiga, dia menjadi anak mantu Presiden Soeharto. Pernah lah, karena sudah masih lah ya. Ya apapun itu. Dan karena itu dia mesti bisa membuktikan bahwa generasi saya, anak mantunya, saya akan menghilangkan image itu. Saya harus bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik. Dan saya bisa buktikan kepada dunia bahwa Prabowo seperti yang dituduhkan selama ini, ketika dia menjadi presiden, dia melakukan sebaliknya. Itu harapan penting kita. Ini gini Mas, ini sudah angin-angin ini kan. Nggak tahu nih apakah saya juga ada, Om Boris juga ini ada. Tapi gini, kalau lihat cerita Sebastian tadi dan Boris, ini kan parah betul. Kalau nilai etik moral itu tidak jadi penting bagi para calon pilkada, ya, kita kerucutkan ke pilkada. Dan tadi karena tadi Prabowo sudah dikupas tuntas. Nah berarti kan yang akan mereka pikirkan itu adalah kemenangan dengan cara-cara yang jahat. Ya, jadi bagaimana caranya kita menang? Kalau kita nggak bisa menang dengan cara-cara yang baik sesuai aturan, kita akan pakai cara-cara yang apa saja gitu ya, yang jahat kita pakai. Nah, Bung Boris, ini menjelang pilkada ini atau menjelang pemilu itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Tadi Bung Sebas sudah kasih pesan kepada Prabowo, selesai sudah. Nanti kita tinggal menunggu apakah Prabowo akan mengambil tantangan itu sebagai sebuah upaya untuk memberi legacy yang baru, ya, terhadap apa yang terjadi dalam dirinya dan keluarga di masa lalu atau seperti apa. Sekarang kita soal pilkada dengan sebenarnya tantangan dari pemerintahan Prabowo ya itu adalah bagaimana membalikan marwah moralitas pemerintahannya. Pemerintahan Jokowi sekarang ya. Iya, pemerintahan Jokowi kita anggap pemerintahan yang tidak bermoral lah ya. Kata Aristoteles itu Bang, jadi moral itu adalah hukum yang paling tinggi. Pasti. Jadi itu hukum yang paling tinggi. Jadi itu yang hilang. Yang hilang dari Republik itu kan itu ya. Dan sebenarnya praktik-praktik yang dilakukan oleh Jokowi dengan kawan-kawannya, nah itu kan praktik yang sudah lama sebenarnya ya. Hanya tingkat masifikasi dan tingkat keparahannya itu sebenarnya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Dan presiden itu kan adalah simbol dari simbol dari seluruh perilaku publik ya. Persis. Jadi kalau misalnya presiden melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral ya, nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidak ada lagi yang bisa dijadikan pegangan, jadi pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Makanya berharap jadi memang presiden itu ya betul menjadi simbol peradaban suatu bangsa. Iya, simbol peradaban. Ya, simbol nilai. Dan jangan lupa tidak cuma menjadi simbol, dia menjadi tiang penyangga peradaban suatu bangsa. Gitu kalau presidennya runtuh gitu. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau karakter presidennya begitu ya wajar saja ada orang seperti Bahlil ini mau mengumumkan secara terbuka. Yang disampaikan oleh Bahlil ini kan sebenarnya dia menceritakan tentang kenyataan ya. Betul. Praktek selama ini ya. Praktek yang mereka lakukan di dalam pemerintahan. Nah tapi gini Bung Sebas dan Bung Boris, kita harus selesai. Waktunya sudah cukup panjang. Tadi saya mau minta Bung Boris untuk mengatakan apa gitu ya, 1-2 kalimat terkait dengan pilkada ini, karena tadi yang presiden kan Om Sebas ini sudah bilang. Sekarang untuk pilkada ini 1-2 kalimat sebelum kita pilkada ini kan kalau secara teoritik ya kita rumuskan sebagai pilkada orang kuat ya. Pilkada itu harus dikembalikan menjadi milik masyarakat. Ya apa kira-kira yang harus dilakukan publik sekarang ini? Karena sekarang sedang tahapan pilkada, tahapan kampanye sekarang. Jadi publik sekarang mestinya bersatu padu ya. Jadi untuk memperkuat
mereka ya. Jadi merebut kembali kedaulatan mereka yang sudah diambil oleh elit-elit politik, oleh predator bahasanya Bang ya, oleh oligarki gitu ya. Nah, cara mengambilnya itu dengan apa? Ya dengan membangun kesadaran kritis ya. Kita harus sama-sama menyadari bahwa bangsa kita itu sudah tidak memiliki pegangan nilai moral lagi gitu ya, dan publik harus mengembalikan itu. Bagaimana supaya nilai-nilai etik di dalam masyarakat, nilai-nilai moral dalam masyarakat, nilai-nilai demokrasi itu tetap menjadi pegangan masyarakat secara secara menyeluruh ya. Dan itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang ada di dalam pemerintahan atau mereka yang terpilih di dalam pilkada ya. Tetapi itu kan memang tantangan, ini catatan untuk Prabowo ya, bagaimana supaya pemerintahan Prabowo ini jangan mengkooptasi ya, atau jangan yang menjadikan ruang-ruang masyarakat sipil ya, proses-proses deliberasi seperti demo segala macam ya, yang merupakan ekspresi dari masyarakat sipil itu jangan dikooptasi, jangan dikendalikan ya, dan jangan sampai menggunakan cara-cara otoriter ya, cara kekerasan ya, karena itu nanti menambah wajah buruk dari Prabowo ya. Begitu juga dengan pilkada saya rasa ya. Pilkada kita kembalikan sebagai ruang kedaulatan rakyat, bukan ruang kedaulatan elit. Setuju. Jadi apa yang kita lakukan sekarang sebetulnya ingin membuka ruang ya, atau katakanlah mengedukasi publik ya, supaya dia, tadi Bung Goris bilang, merebut kembali kedaulatannya yang dalam konteks percakapan kita tadi ini sudah dibajak oleh para elit gitu ya, baik elit kekuasaan maupun elit politik maupun elit bisnis ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bertemu kembali dalam percakapan menarik berikutnya. Terima kasih.